Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan lancar puasanya di hari kedua gitu kan. Tidak terasa bahwa hari ini adalah hari kedua gitu kan. Dan senang sekali masih kembali bersama saya Kula Nasrullah di acara Brendo edisi Jumat 24 Maret tahun 2023. Nah, tema kita pada sore hari ini yaitu tetap sehat di bulan puasa. Dan narasumber kita sudah hadir bersama kita yaitu Dr. Lisda Naomi. Halo dok. Halo. Dan Dr. Else Gempitasari. Halo Dr. Else. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya gitu ya. Nah nih dok, kita kan udah masuk bulan puasa dan udah hari kedua puasa gitu kan. Sesuai dengan tema kita nih dok gitu kan, bahwa harus tetap sehat di bulan puasa gitu. Nah apa sih dok manfaat puasa untuk kesehatan sendiri sih dok? Ya, jadi sudah ada penelitian ya, banyak sekali yang melakukan penelitian apakah ada hubungan puasa dengan kesehatan, dan hasil dari penelitian itu sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan itu sendiri. Jadi mulai dari yang paling banyak manfaat dari puasa itu adalah penurunan berat badan. Oh, berarti untuk orang-orang yang lagi mau diet gitu ya dok ya? Iya, betul. Lagi mau menurunkan berat badan gitu dok ya? Obesitas ya, yang berat badan yang berlebih, ini sangat bagus, efisien puasa ini untuk menurunkan berat badan. Itu yang pertama. Kita tahu kalau berat badan yang berlebih berarti lemaknya juga berlebih dalam tubuh, itu juga akan meningkatkan resiko ke penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan sebagainya seperti itu. Yang kedua, memang ada penelitian yang mengatakan bahwa dengan puasa ini juga untuk orang-orang yang kadar gula darahnya tinggi, ini sangat bagus untuk menstabilkan ya, menstabilkan gula darahnya. Karena saat kita berpuasa ada proses di dalam tubuh yang melakukan pemecahan namanya. Jadi karena simpanan glukosa yang kita dapat dari sahur seperti itu ya, dan kurang lebih 13 jam kita puasa, maka cadangan dari glukosa ini akan dipecah di dalam tubuh menjadi glukogen dan melalui proses-proses tersebut. Dan ini sangat baik untuk menstabilkan, menormalkan gula darah seseorang. Jadi untuk orang-orang yang misalnya ada gula darah tinggi seperti penyakit diabetes mellitus, puasa ini juga sangat efisien. Berarti momentum untuk juga untuk orang-orang yang tadi obesitas, yang diabetes tadi gitu ya? Oh, betul iya. sekali. Dan manfaat selanjutnya untuk orang-orang yang memang memerlukan puasa. Ada orang-orang yang sakit, misalnya kan butuh
puasa, misalnya ada yang puasa lemak tertentu Iya, iya, ya dan sebagainya. Ini adalah momen-momen yang sangat baik dan juga tentunya puasa yang bisa menyehatkan tentunya puasa yang sehat juga, puasa yang baik dijalaninya, puasa yang pola puasanya juga harus tepat seperti gitu, itu supaya juga dapat mendapatkan hasil kesehatan yang baik juga seperti itu. Dan selanjutnya juga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi beberapa penelitian juga mengatakan bahwa puasa ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh seseorang karena saat puasa inilah sel, jaringan, dan organ-organ tertentu itu akan melakukan seperti istirahat sejenak seperti itu ya dibandingkan dari masa-masa sebelum puasa. Jadi akan ada regenerasi sel namanya. Regenerasi artinya 11 sel. bulan bekerja, 1 bulan istirahat nih. Istirahat gitu kan. seperti Healingnya itu. mungkin sel-selnya. Oh iya, healingnya ya. Butuh juga. Jadi tubuh kita ini juga butuh yang namanya regenerasi sel. Jadi bulan puasa ini adalah momen yang juga cukup bagus untuk tubuh untuk meregenerasi sel. Itu adalah manfaat. Berarti manfaatnya tuh banyak sekali ya, Banyak Dok, ya, gitu sekali. kan. Berarti bukan hanya iman yang kita tingkatkan, imun juga meningkat untuk puasa gitu ya, Dok ya gitu. Nah, mungkin kita ke Dokter Lisda Naomi nih gitu kan. Tadi kan udah manfaat puasa yang banyak sekali mungkin untuk obesitas, untuk orang yang punya penyakit diabetes juga gitu kan. Nah, pasti bertanya para pemirsa di rumah juga pasti nanya tuh cara berpuasa yang benarnya kayak gimana tuh, Dok, gitu kan. Apakah ada yang puasanya yang nggak benar atau kayak gimana? Mungkin dari dokter bisa jelaskan. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat tadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Else, ada begitu banyak sih sebenarnya manfaat dari berpuasa gitu ya. Dan untuk masyarakat di rumah juga kita harus tahu dulu sih sebenarnya berpuasa itu apa sih gitu ya. Berpuasa itu sebenarnya kan adalah perubahan dari pola makan gitu ya. Jadi perubahan pola makan ini sebenarnya bukan hanya berkaitan pada saat bulan Ramadan saja seperti itu. Karena ini sebenarnya puasa ini sifatnya universal gitu ya. Intinya berpuasa itu adalah kita ada suatu perubahan dari pola makan yang aturannya seperti biasa misalnya 3 kali gitu pada pagi, siang, malam. Lalu kemudian berubah gitu ya. Jadi di waktu pagi saja mungkin dan kemudian pada waktu kita berbuka pada waktu malam gitu. Jadi yang pada waktu di siang yang biasanya diselingi dengan cemilan dan lain sebagainya itu tidak ada. Dan tentu puasa ini punya tujuan tertentu. Salah satunya memang adalah untuk spiritual atau yang saat ini ya kita di bulan suci Ramadan gitu. Tapi ada beberapa tujuan lain gitu dari puasa. Seperti dalam medis pun juga ada gitu ya. Misalnya untuk penegakan diagnosis. Ada beberapa pasien yang memang diharuskan untuk berpuasa dulu gitu. Ada beberapa jam gitu, 8 jam atau 10 jam puasa. Untuk tindakan terapeutik misalnya pada tindakan bedah. Itu juga ada beberapa pasien-pasien yang memang diharuskan atau diwajibkan untuk berpuasa seperti itu. Jadi intinya dia bersifat universal dan punya tujuan. Nah, bagaimana tipsnya gitu ya untuk kita bisa aman berpuasa? Yang perlu kita ketahui adalah kita harus tetap mencukupkan kebutuhan, baik itu kebutuhan cairan atau rehidrasi tubuh kita supaya tidak terjadi yang namanya dehidrasi, dan juga kebutuhan zat gizi dari tubuh kita. Sama seperti yang disampaikan oleh Dokter Elsa tadi, tentu sel-sel dalam tubuh kita ini kan memerlukan asupan gitu ya, membutuhkan suplai, membutuhkan pasokan makanan seperti itu, dan itu tetap harus tercukupi kata kuncinya. Jadi kita boleh berpuasa karena kita melihat ada begitu banyak tujuan, ada begitu banyak manfaatnya, tapi ada hal yang harus kita ingat bahwa kecukupan dari kebutuhan cairan ataupun kebutuhan nutrisi, zat gizi dari sel-sel tubuh kita juga harus tercukupi. Karena komponen-komponen cairan dan gizi tadi yang menjadi energi juga, Dok ya. Iya, selama betul. kita berpuasa dan selama kita mengistirahatkan sel-selnya tadi Iya, ya gitu. betul. Baik, Dok, tadi sudah berbicara tentang manfaat dan berbicara tentang tips juga, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu.